Bismillahirrahmanirrahim. Apakah fokus kita hijrah dulu atau survive perlengkapan camping dan makanan menghadapi datangnya api duhan, asap duhan, ad-duhan ya? Jawabannya adalah tergantung situasi. Tergantung situasi. Kalau memang Allah mudahkan kita untuk sekarang-sekarang ini bisa hijrah, kenapa tidak? Cuman kalau orang model saya yang selama ini tugasnya adalah menyampaikan dakwah ya, mungkin saya harus hati-hati. Jangan karena saya sudah punya peluang berhijrah, saya segera berhijrah begitu saja. Jangan-jangan nanti saya kena dosanya Nabi Yunus alaihissalam. Nggak sabar ngadepin masyarakatnya, nggak sampai mentok gitu ngadepin masyarakatnya. Mestinya kita sampai mentok ya, baru kemudian udah kelihatan tanda-tanda harus meninggalkan, baru kita meninggalkan. Tapi kalau kebanyakan muslim, silahkan. Kalau memang sekarang sudah ada celah kemungkinan bisa hijrah, kenapa tidak? Segera saja. Karena kita nggak tahu kapan datangnya dukhot. Kalau sudah keburu datang, shutdown modern teknologi, kita nggak bisa ke sana nanti. Jadi terlambat jangan, ya. Terlalu cepat bagi orang seperti saya juga jangan. Nah, sedangkan yang namanya persiapan itu harus jalan terus, ya. Dan diantara persiapannya memang betul, kita sudah mulai harus memikirkan kemungkinan bagaimana kita bisa survive menghadapi dunia yang nantinya penuh dengan kesulitan. Ya bayangkan ya, dunia gelap gulita 40 hari 40 malam, Pak, dukhon. Pasti yang diperlukan apa? Kita pasti memerlukan salah seorang anggota keluarga kita yang hafal 30 juz Al-Quran. Karena apa? Kita nggak bisa buka mushaf, gelap. Mau buka HP ya udah nggak ada teknologi. Mau baca Quran dari HP kan nggak mungkin, udah nggak ada teknologi. Makanya diantara yang harus kita targetkan adalah selagi masih ada teknologi ini, pastikan ada anggota keluarga kita, mungkin kalau bukan anaknya menantu lah gitu yang hafal Quran. Supaya kalau nanti kita hidup dalam kegelapan, ya knopnya bisa kita pencet, tolong dong bunyi surat Yusuf, bunyi dia, gitu. Alhamdulillah. Nah termasuk yang harus kita persiapkan apa? Kita harus persiapkan, mumpung kita sekarang masih ada teknologi canggih, kita belajar ilmu-ilmu tentang survival. Sekarang ini kan YouTube kan banyak sekali Pak, sebenarnya yang bermanfaat kalau kita mau memanfaatkannya. Ada anak saya ketemu di YouTube sebuah video, judulnya gini, How to Tell Time Without a Clock. Bagaimana caranya menentukan waktu tanpa pakai jam. Kan nanti perlu Pak, kalau sudah gelap gulita. Untuk apa? Untuk menentukan kapan jadwal sholat, ya tak? Karena kan gelap, nggak ada matahari. Gimana kita bisa menentukan kapan zuhur, kapan subuh, kapan maghrib? Orang gelap terus. Nah ini sudah harus mulai kita pikirkan Pak dari sekarang hal-hal seperti ini ya. Termasuk bagaimana kita bisa menghemat penggunaan air ya, bagaimana kita bisa, oh ya salah satu lagi soal kelaparan. Kita akan kelaparan nanti. Para sahabat sampai bertanya di masa sulit nanti bagaimana kita menghadapi kelaparan. Kata Nabi, makanan kalian pada masa itu adalah makanan malaikat. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikrullah. Itu makanan orang beriman ketika ada kelangkaan makanan. Makanya dari sekarang budaya zikrullah itu harus dihidupkan dalam keluarga-keluarga kita. Wirid pagi, wirid sore dijalankan, keluar masuk rumah dibaca, ya kan, bacaan yang mesti dibaca, keluar masuk toilet, pakai baju, lepas baju. Ini harus kita biasakan Pak. Jangan sampai karena kita nggak terbiasa zikrullah, pada masa sulit nanti terjadi, datang ke rumah kita nanya, Ustadz nggak ada makanan, gimana nih, lapar banget. Kan Nabi sudah bilang di masa kayak begini kita harus zikrullah. Wah Ustadz udah gila, lapar disuruh zikir gitu. Karena nggak pernah latihan gitu. Nah kapan latihan? Ya sekarang gitu. Dan ini bukan sekedar latihan, memang ini arahan dari Nabi, harus kita banyak-banyak zikir. Bahkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang beriman, berbanyaklah zikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah jadi jawabannya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian orang yang tahu tahapan ini dan yakin Allah Ta'ala memenangkan agama ini. Maka satu, mereka beranggapan nggak usah terlalu memikirkan, yang penting doa dan sholat. Dua, kontribusinya biasa-biasa aja, toh
toh ujung-ujungnya umat Islam akan menang karena Allah Ta'ala yang memenangkan. Melihat fenomena di atas, maka apa yang harus dilakukan? Ya, jadi begini, memang ada pembicaraan dalam banyak kitab-kitab para ulama kita tentang akan hadirnya Al-Mahdi, lalu munculnya sikap yang keliru sebagian umat Islam. Karena toh Al-Mahdi belum datang, ya berarti sekarang kita tenang-tenang aja sampai Al-Mahdi datang, nanti baru kita bisa berjuang bersama Al-Mahdi. Ini sebuah logika yang tidak logis, ya. Kita tidak akan mungkin dipilih sama Allah untuk berjuang bersama Al-Mahdi kalau kita sendiri tidak menunjukkan kelayakan kita untuk berjuang bersama Al-Mahdi. Karena hadisnya berbunyi, al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia diciptakan oleh Allah laksana prajurit yang berbaris. Mana yang saling kenal akan ketemu, akan dipertemukan sama Allah ruhnya. Mana yang saling mengingkari akan dipisahkan ruhnya. Nah sekarang kalau kita merasa sekarang nggak perlu berbuat apa-apa, kita santai-santai aja lah, nanti Al-Mahdi datang udah kita gabung, ya kan, selesai urusan. Nggak begitu. Karena apa? Tidak mungkin Allah akan mudahkan kita bergabung dengan Al-Mahdi kalau dari sekarang kita nggak memperlihatkan kelayakan kita cocok jadi pasukan Al-Mahdi. Nah diantara kelayakannya itu apa? Ada ayat-ayatnya. Diantara ayatnya apa? Surat Al-Ma'idah ayat 54-55. Dalam surat Al-Ma'idah 54 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, maka Allah akan datangkan satu generasi yang ciri-cirinya satu, Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Dua, adzillatin 'alal mu'minin, mereka berlaku lemah lembut terhadap sesama saudara mukmin. Ya. Mereka bukan muslim-muslim yang kerjanya ribut sama sesama muslim melulu, cari-cari ribut melulu sama sesama muslim. Tapi sesama muslim mau beda kelompok kayak, mau beda partai kayak, pokoknya dia saudara mukmin kita berusaha untuk lemah lembut dengan dia. Terus yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin. Ciri mereka adalah mereka punya izzah, punya rasa bangga sebagai orang beriman terhadap orang kafir. Mereka nggak silau ngelihat orang kafir. Orang kafir lagi menguasai teknologi, lagi kaya-kaya gitu ya, terus dia jadi silau. Dia inggi-inggi di depan orang kafir, bahkan minta-minta bantuan sama orang kafir. Terserah deh, lo mau nyuruh gue apa, gue bantu deh, asalkan lo ngasih gue biaya. Nggak begitu. Itu bukan orang beriman. Bukan generasi yang layak bergabung dengan Al-Mahdi. Terus yang keempat, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka siap berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Mencela apa? Ya mencela macam-macam. Dicela radikalis lah, intoleran lah, fundamentalis lah, teroris lah, ekstremis lah. Dia nggak peduli. Karena yang dia pedulikan adalah apa kata Allah, bukan kata manusia. Nah, jadi ada ciri-cirinya gitu loh, kalau kita mau bisa diizinkan Allah bergabung dengan Al-Mahdi. Nah kira-kira memenuhi ciri-ciri yang 4 ini saja, ini gampang nggak di era seperti sekarang? Gampang tidak? Nggak gampang gitu. Makanya jangan ada anggapan, oh udahlah kita tenang-tenang aja, Al-Mahdi belum muncul, nanti kalau muncul udah kita naik pesawat gabung, udah selesai gitu. Nggak segampang itu. Ya kalau pesawat masih ada, kalau udah keburu shutdown gimana? Nah ada yang ciri kelimanya, ayat 55-nya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Dan ciri mereka, mereka hanya berwalakkan, berloyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang beriman yang senantiasa sholat, senantiasa membayar zakat atau bersedekah, dan mereka tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Itu. Nah kalau kriteria-kriteria ini bisa kita penuhi sekarang ini yang disebut Said Hawa dalam kitabnya sebagai kriteria jundullah, prajurit Allah ya. Yang kalau prajurit Allah ini sudah ada pada diri kita, mentalitasnya, sikapnya, ciri-cirinya, mudah-mudahan Allah izinkan kita dipilih menjadi bagian dari jundullah lainnya yang berbaris di belakang Amirul Mukminin fi akhir zaman ya.
Jadi nggak boleh seorang muslim itu dengan alasan Al-Mahdi belum muncul, toh juga nanti kemenangan di tangan Islam, udah kita santai-santai aja sekarang, ya kan, main-main gitar, nyanyi-nyanyi, apalagi dangdutan. Gitu. Nggak selesai urusan, dia malah bakal celaka nanti. Kalau dia sikap mentalnya kayak gitu, jangan-jangan nanti boro-boro Al-Mahdi muncul, ya. Bahkan baru dukhan saja dia sudah teler dia ngadepin kesulitan dukhan, ngadepin kesulitan pembenaman bumi, dia sudah teler, ya. Dan jangan-jangan karena sikapnya yang salah itu nanti dia salah registrasi, dia bukannya mendaftar jadi pasukan Al-Mahdi malah mendaftar jadi pasukan Dajjal gitu. Karena apa? Karena dia biarkan hatinya lalai sampai ke tingkat setan mengambil alih hatinya, sehingga yang benar dia lihat batil, yang batil dia bilang benar, ya. Kan nggak mustahil ya kalau Al-Mahdi nanti muncul, orang-orang yang hatinya rusak ngelihat Al-Mahdi bukan sebagai pimpinan tapi sebagai teroris, ya, nggak mustahil gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita kacamatanya sama dengan kacamata Allah dan Rasulnya? Ya, sesuaikan dirilah dengan arahan-arahan Allah dan Rasulnya.